Jelas gak? Kedengeran kok. Oke, thank you. Oke, first of all, thank you udah meluangkan waktunya buat dikasih sedikit sosialisasi dari gue di pas sama Jackron. Mungkin sedikit disclaimer dulu, ini sebenarnya bukan dari Apro, tapi udah dari gue di Padan Jackron aja, supaya pembekalan lah buat angkatan sendiri terkait dengan KP skripsi dan teman-temannya. Oke, boleh di next, Dit. Sorry. Oke, sebelumnya pertama terkait dengan magang mandiri, boleh next. Ini sebenarnya udah pernah dijelasin juga pas sosialisasi terakhir kali, cuma mungkin mau diingat kembali aja terkait dengan magang mandiri, karena kayaknya banyak teman-teman juga yang udah mulai magang sendiri, apalagi di semester ini dan juga dari liburan. Nah, pertanyaan itu biasanya pada nanya, apakah ada surat rekomendasi atau pengantar magang? Which is gak ada ya guys. Tidak dari departemen atau FT tuh dia nggak ngeluarin surat rekomendasi atau pengantar magang untuk magang mandiri. Nah, sebagai penggantinya, biasanya dari departemen itu menyarankan kalau misalnya kalian ngajuin surat keterangan aktif mahasiswa. Jadi sebenarnya bukan surat pengantar juga, lebih ke ya udah sebagai bukti kalau misalnya kalian tuh mahasiswa aktif di UI kayak gitu. Ini bisa dilihat lewat aplikasi bukti, dan juga bisa juga kalau misalnya kalian mau ke OLN Akro itu ada di Autorep yang nomor 7. Atau juga kalau misalnya mau yang lebih lengkap lagi, ada ketik nomor 10 untuk tahu lebih lanjut terkait dengan surat keterangan aktif ini. Ada di langkah-langkahnya juga itu klik keterangan mahasiswa, kemudian lengkapi datanya. Dan itu alamatnya juga disesuaikan dengan alamat KTP dan keperluannya diisi dengan sebagai magang gitu ya. Biar departemen bisa tahu kalau misalnya dia mau ngeluarin surat keterangan aktif itu sebagai apa, buat apa gitu. Nah, di suratnya tetap gak di state tapi ya untuk kalau misalnya untuk keperluan magang. Jadi benar-benar cuman surat keterangan aktif mahasiswa aja. Dan important banget juga untuk proses surat ini maksimal 3 hari kerja, dan perlu dicatat juga kalau hari libur nasional dan Sabtu Minggu tuh nggak ada proses surat. Nah, surat yang diupload lebih dari jam 4 sore mulai dihitung ke hari selanjutnya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah lebih dari 3 hari kerja, dari kalian bisa coba kontak ke Mbak Wile atau Mbak Nurul, which is itu kontak yang ada di WA grup kita yang namanya tuh admin teknik Mesir terkait dengan kelanjutan dari surat keterangan aktif mahasiswa. Tapi mungkin disclaimer juga, surat keterangan aktif mahasiswa ini nggak cuman buat magang juga, magang aja sih. Kadang ada juga dari kalian yang minta untuk ada minta buat beasiswa sebenarnya, tapi itu kan bisa KFT atau enggak lebih ke buat asuransi itu kadang juga ada, itu juga nggak apa-apa buat dimintain lewat aplikasi bukti ini. Boleh di next, Dik? Oh, next, Dik. Belum ya? Oke, nah ada juga yang nanya terkait dengan transkrip nilai. Sorry, Dik, masih yang transkrip nilai. Kadang tuh juga kalau misalnya selain dengan surat keterangan aktif mahasiswa, kadang juga dimintain terkait dengan transkrip nilai atau kayak basically tuh nilai kalian berapa aja dari semester 1 kayak gitu. Nah, kalau transkrip nilai ini bukannya bukan dari departemen, tapi buatnya tuh ke PAF online. Jadi ini dari FT guys. Jadi ada yang minta ke HHS, itu sama aja kayak transkrip nilai ataupun lewat akademik. Nah, ini kalian bisa langsung coba ketik di nomor 8 di OLN Upload terkait dengan web si PAF online ini untuk bisa ngajuin transkrip nilai. Basically ini sebenarnya bayar 10.000 tapi di luar ongkir ya. Gitu. Nah, tata caranya tinggal dibuka aja web PAF online itu, diklik buat pesanan, terus dilengkapin datanya. Nah, ini juga perlu di notice kalau misalnya satu dokumen itu maksudnya tuh satu rangkap ya, itu kayak udah ditandain juga. Dan kalau ke transkrip nilai ini urusannya ke PAF FT ya, jadi udah di luar departemen. Jadi kalau misalnya kalian kayak agak lama mungkin perurusan perurusan terkait dengan transkrip nilai ini, kalian jangan hanya ke Mbak Wila atau Mbak Nurul gitu, harap menghubungi pihak PAF itu juga bisa di lewat ketik nomor 6 di auto reply online Akro kayak gitu. Boleh next, lanjut ke KW. Oke, nextnya ini tentang KP. Mungkin dari teman-teman juga ada banyak yang tahu kalau misalkan KP itu tuh ada persyaratan akademisnya yang mana yang bisa mulai ngurus itu mahasiswa dengan IPK lebih dari 3,5 yang udah lulus 86 SKS atau mahasiswa dengan IPK kurang dari 3,5 yang udah lulus 90 SKS. Nah, mungkin tadi juga udah pada lihat siapa dosen pembimbing KP kalian masing-masing dan mungkin ini sedikit overview aja sih tambahan yang gak ada di slide ini itu kalau misalkan kalian udah ada pembimbing KP mungkin kalian bisa mulai menghubungin dosen pembimbing KP kalian terus kalau misalkan kalian mau bikin grup sama dosen bimbing KP kalian dan mahasiswa lain yang pembimbingnya sama itu silahkan aja paling nanti kalian coba tanya aja dari dosennya tuh prefer mana buat di grup buat koordinasi bareng-bareng atau lebih suka di PC aja gitu. Terus nanti kalian bisa mulai konfirmasi juga kira-kira dari dosen pembimbing kalian tuh ada kriterianya nggak sih buat perusahaan yang harus di-apply untuk KP? Karena setahu gue tuh
ada beberapa dosen yang prefer kayak oke, lebih suka kalau misalkan ke arah manufaktur dan sebagainya gitu. Terus lanjut lagi di sini untuk tahapan KP itu tuh ada 4 dari KP 1 sampai KP 4 dan ini harus dimulai dari KP 1 dulu ya. Jadi nggak boleh loncat langsung ke KP 2. Jadi semuanya nanti mulai dari KP 1. Dan kalau misalkan kalian mau lihat panduan KP tahun lalu yang dialamin sama angkatan 22 sama 21 itu kayak gimana, kalian bisa cek juga di bit.ly KP DTUI 2022. Terus dari Akpro juga sempat ngerangkum pertanyaan-pertanyaan yang ditanyain sama angkatan 22 itu kita ada sheet fact-nya juga. Nanti bisa kalian lihat, sorry. Dan juga untuk administrasi KP itu diuruskan melalui aplikasi bukti. Terus bisa mulai ngurusnya kapan? Sebenarnya bisa di semester 6, as long as kalian udah memenuhi persyaratan akademis. Terus juga yang harus diingat itu, kalau misalnya KP, minimal banget pelaksananya itu 40 hari kerja. Nah, ini jangan sampai salah. Jadi 40 hari kerja itu berarti nggak termasuk sama di hari libur nasional, terus tanggal merah. Dan kalau misalnya Sabtu Minggu mungkin banyak juga kan company itu yang libur. Jadi itu juga nggak termasuk biasanya. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau ngitung, berapa lama sih kayak pelaksanaan KP kalian dari rentang tanggal sekian sampai sekian tuh udah memenuhi belum ya minimal 40 harinya. Nah, itu nanti bisa kalian hitung manual atau nanti kita kasih tipsnya juga. Terus untuk informasi lebih detailnya kalian bisa tanya juga di OAK Pro atau kalian ketik dua aja. Nah, ini kita masuk ke tahap KP 1. Untuk KP 1 ini tuh untuk pendaftaran KP-nya dan bisa dibilang ini yang paling mudah juga ya karena kita cuma perlu transkrip nilai. Nah, tadi kan udah sempat kita mention juga untuk transkrip nilai itu pesennya di PAF bukan di DEP. Nah, nanti kalian bisa pesan mungkin kalau misalnya mau pesan dari sekarang kalau misalnya kalian ngerasa kalian udah lulus sesuai sama persyaratan akademisnya itu silahkan aja. Nah, ntar di sini kalian tinggal upload aja. Jadi pokoknya itu tadi yang pertama kalian buka aplikasi bukti, terus kalian klik menu kerja praktek, dan nanti kalian pilih ke opsi 1. Nah, nanti di sini bakal muncul kayak gini, yang ajukan KP 1, nanti di situ kalian bisa pilih semesternya. Seingat gue tuh opsinya ganjil atau genap, nanti disesuaikan aja. Kalau misalnya kalian ngurusnya di semester 6, berarti nanti pilihnya yang genap. Terus nanti tanggal ajuan KP-nya 2026 dan upload transkrip nilai, dan transkrip nilai itu nanti kalian scan aja dari transkrip nilai yang udah kalian pesen di PAF gitu. Dan ini yang paling gampang sih guys, sejujurnya tahapnya. Nah, untuk selanjutnya itu ada tahap KP 2, yaitu untuk form pengantar KP. Nah, outputnya sendiri itu surat pengantar KP. Mungkin dari teman-teman banyak juga kan yang mau magang tapi terkendala di surat pengantarnya. Terus kalian mungkin mulai kepikiran kayak, what if pas KP gue butuh surat pengantar. Nah, itu tenang aja teman-teman, karena kalau misalnya KP itu dari DEP masih ngeluarin surat pengantar KP. Tapi surat pengantar KP ini nggak bisa dipakai buat surat pengantar magang mandiri ya. Jadi emang khusus buat KP aja. Terus nanti alurnya itu mahasiswa mulai ngajuin KP 2 dan nanti kalau misalnya pengajuan kalian disetujuin, nanti dia bakal ngeluarin surat pengantar KP. Terus nanti kalian bisa mulai apply ke company yang kalian tuju dan kalau misalnya kalian diterima, nanti kalian bakal dapat surat jawaban perusahaan dari company yang kalian apply. Tapi perlu kalian take notes juga, kalau misalnya surat pengantar itu diproses dengan 3 keadaan. Kalau misalnya satu, kalian belum pernah ngajuin surat pengantar. Yang kedua, kalau misalkan kalian udah nge-apply nih ke company-nya dan kalian udah dapat surat pengantar sebenarnya, tapi ternyata nggak ada surat jawaban setelah 6 minggu. Nah, itu bakal diasumsikan kalau misalnya kalian tuh nggak diterima. Atau bisa juga karena terdapat surat penolakan. Nah, yang perlu diteknos lagi adalah mahasiswa yang mendapat surat penolakan itu nggak dibolehin buat ngurus di perusahaan yang sama, alias kita harus cari ke company lain, gitu. Dan juga setiap tahap KP itu sebenarnya bakal ada riwayatnya, dan itu bakal ada statusnya. Statusnya itu bisa menunggu persetujuan, bisa ditolak, dan bisa juga disetujui. Kalau misalnya ditolak, itu biasanya nanti alasannya kalian bisa lihat di aplikasi buktinya. Contohnya itu, kalau misalnya ditolak, misal pas kalian ngajuin KP 2, ternyata kalian gak memenuhi minimal 40 harinya gitu. Ternyata tanggal yang kalian ajuin itu gak memenuhi minimal 40 hari kerja. Nah, itu bisa jadi bakal ditolak. Nah, nanti kalau misalnya ditolak, sebenarnya kalian bisa ngajuin lagi aja sih di tahap KP 2-nya gitu. Terus ini kalau misalnya kalian udah download aplikasi bukti dan kalian udah ngecek, mungkin kalian bakal ngeliat nih opsi ini kerja praktek 2. Di sini tahapannya tuh lebih apa ya, lebih banyak ya kalau misalnya dibanding sama KP 1 yang cuma buat transkrip nilai, kalau misalnya di KP 2 ini lebih banyak. Karena di sini bakal ada kayak siapa dosen bimbing KP kalian, terus kategorinya, metodenya. Nah, ini nanti udah ada opsinya juga. Kalian bisa cek aja opsinya ada apa aja. Terus terkait perusahaan yang akan kalian tuju, mulai dari nama calon perusahaannya, alamat, nama pemimpin, ruang lingkup, terus juga rencana pelaksanaan dan tanggal selesai KP-nya tuh kapan. Terus nanti filenya juga ini ada banyak, ada CV kalian, terus proposal KP, dan nanti ini ada form KP 01A dan KP 01. Nah, untuk form ini nanti bakal kita bahas di slide berikutnya. Tapi di Teknos juga kalau Akpro itu nggak punya template proposal KP ya teman-teman. Jadi mungkin kalau misalnya kalian mau tahu nih isinya gimana, kalian bisa tanya ke
cutting. Dan juga sebenarnya dari Dep tuh sempat ngasih outline sih. Nanti kita bakal bahas di next slide juga. Dan yang paling penting banget adalah tanggal KP-nya itu nggak boleh backdate. Nanti kita bahas juga. Dan lagi-lagi minimal 40 hari kerja. Nah, outputnya itu surat pengantar KP kayak di sebelah kanan ini. Kalian bisa lihat kalau misalkan di sini tuh nanti akan tertujunya tuh ke misalnya di sini HR-nya. Jadi untuk nama pemimpin perusahaan itu tuh nggak harus kayak CEO-nya dan sebagainya itu nggak harus. Bisa ditujukan juga kepada siapa surat ini bakal ditujukan. Kalau misalnya ke HR-nya ya silakan aja gitu. Terus nanti di sini juga bakal di state nih, kayak kalian tuh bakal ngajunya tuh dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misalnya di sini dari 1 Juli sampai 31 Agustus gitu. Oke, next ini form KP01 dan KP01A. Mungkin ada yang bingung kayak kenapa kita harus KP01 lagi? Kan tadinya kita udah ngajuin KP01 di tab sebelumnya. Sebenarnya, kalau gue sih nangkepnya 01 yang sebelumnya itu lebih ke buat kayak secara formal aja kalau kita tuh udah mulai ngurus administrasi KP dan juga itu sebagai bukti kalau kita udah ngajuin transkrip nilai kita kan, which is sebagai bukti bakal ada kelihatan kalau misalkan jumlah SKS lulus kita tuh udah berapa. Nah, nanti di tahap KP 02 ini kalian tuh perlu ngajuin lagi nih ada si form namanya KP01 dan KP01A. Kalau KP01 itu formulir pendaftaran, nanti kalian isi sendiri ya BTW. Sama sih formulir untuk surat keterangan jumlah SKS kalian tuh sudah memenuhi syarat KP. Nah, bedanya apa? Bedanya itu nanti tanda tangan di masing-masing dokumen itu bakal beda. Kalau misalkan si KP01 itu ditandatanganinya sama dosen pembimbing kerja praktek. Tapi kalau KP01A ditandatangannya sama dosen pembimbing akademis. Dan ini diperluin untuk tahap KP02. Terus dapat formnya dari mana? Kalian bisa dapat di aplikasi bukti. Kalian buka aplikasi bukti ke menu kerja praktek, terus kalian klik nih yang dua ini. Terus nanti kalian ke bagian download dan terus kalian tinggal klik aja nih yang icon unduh ini. Terus nanti kalian bisa mulai download atau bisa dikirim juga ke email kalian gitu. Dan ini tanda tangannya jangan lupa beda ya kalau misalnya KP01 itu pembimbing KP dan kalau KP01A itu dari PA kalian gitu. Next, untuk proposal KP ini yang dimention sama Dep di panduan KP itu ada latar belakang, tujuan, ruang lingkup, metode, dan seperti yang lihat di sini. Tapi lagi-lagi aku kurang nggak punya template-nya. Terus untuk cek jumlah hari ini yang tadi gue bilang, karena kan kita harus memenuhi minimal 40 hari kerja. Nah, kalau misalkan kalian pengen ngecek manual tapi nggak yakin nih takutnya salah ngitung. Nah, kalian juga bisa pakai web ini. Ini namanya nanti bisa kalian buka juga. Dan nanti di sini kalau misalnya kalian mau pakai web ini, kalian jangan lupa klik yang count only work days. Jadi itu tuh cuma hari kerja aja dan nggak termasuk hari libur ataupun tanggal merah dan sebagainya. Nah, buat penjelasan yang backday tadi, ini jangan sampai salah karena kalau misalnya ini salah, kalian bakal dianggap sebagai magang mandiri. Nah, misalnya apa? Jadi, tadi di tahap KP02 itu, kita kan bakal ngisi kapan sih rencana pelaksanaan KP dan tanggal selesai KP kita. Nah, di sini itu jangan sampai salah. Jadi, tanggal yang kalian ajuin tuh nggak boleh sebelum surat pengantar. Sekalian bingung nih mungkin, dari mana kita tahu surat pengantar kita tuh bakal terbit? Nah, kalian gampangin aja, kasih coba kayak gambaran surat pengantar itu estimasinya ya, terbitnya itu sekitar 3 sampai 5 hari setelah pengajuan KP02. Sebenarnya kalau Dep itu nge-state-nya sih maksimal 3 hari kerja, tapi pernah juga ada masa kayak Dep tuh lagi Kadepnya lagi keluar kota, terus lagi banyak kerjaan gitu lah, sampai akhirnya kayaknya tuh ngalor dikit gitu waktunya. Makanya di sini gue saranin 3 sampai 5 hari buat jaga-jaga. Terus ini misalnya banget, misal kurang ngajuin KP02 itu tanggal 3 Mei. Nah, berarti contoh yang nggak boleh alias yang bakal dianggap backdate itu adalah kalau misalnya dia ngajuin tanggal 3 Mei, terus dia ngisi pelaksanaan KP-nya dari 28 Februari sampai 28 April, which is itu kan sebelum 3 Mei. Itu nggak boleh. Terus juga kalau misalnya dari tanggal 1 Mei sampai 15 Juli, padahal pada saat dia KP atau tanggal pelaksanaan KP-nya, ini tanggal 1 Mei, itu kan surat pengantar itu belum terbit gitu. Surat pengantar iya, surat pengantar itu belum terbit, makanya itu nggak dibolehin gitu. Jadi nanti kalian kalau misalnya mau aman, kalian coba cari aja kayak H+3 atau H+5 deh dari hari di mana kalian ngajuin KP02. Misalkan gue ngajuin KP02 tanggal 4 Mei. Nah, berarti gue mau cari aman tanggal pelaksanaan KP gue itu dimulai dari tanggal 8 atau enggak tanggal 9 atau bahkan lebih deh kalau mau jaga-jaga, jangan buru-buru pokoknya. Karena waktu itu tuh aku pernah sempet ditegur sama Mbak Willy. Karena tuh kayaknya ada angkatan 22 yang KP-nya hari ini atau bahkan besok, tapi dia baru ngajuin di hari ini juga buat KP02-nya. Nah, itu jangan ya guys, karena nanti kita yang ditegur dikiranya nggak ngasih tahu dan sebagainya gitu. Dan ini sarannya juga itu tanggal pelaksanaannya minimal banget H+3 dari hari H pengajuan KP02. Oke, next ini untuk KP03. Jadi nanti setelah kalian nge-apply ke perusahaan, setelah kalian kirim surat pengantar,
let's say kalian dapat surat jawaban nih dari perusahaannya, oh ternyata kalian diterima. Nah, kalau misalnya kalian udah dapat surat jawaban, itu kalian bisa langsung ngajuin ke KP03. Karena KP03 ini lumayan simpel juga, yang diperlukan itu cuma surat pengantar departemen, yaitu output dari pengajuan KP02, dan juga surat jawaban perusahaan, kalau misalnya kalian diterima. Terus nanti kalau misalnya udah, kalian bakal dapat template, lembar evaluasi dan penilaian KP, dan juga per monitoring KP. Mungkin di sini kurang jelas tulisannya kekecilan atau sebagainya, tapi kalian bisa lihat di PPT Panduan KP ya. Linknya ada di bawah ini. Gitu. Oke, next. Ini untuk KP04 itu tahap terakhir. Jadi di tahap KP04 ini nanti kalian harus ngupload monitoring kerja praktek, penilaian kerja praktek, dan laporan KP kalian sendiri. Nah, untuk monitoring sama penilaian tadi kan template-nya udah dikasih ya sama Dep, jadi nanti kalian tinggal isi. Terus juga kalau misalnya laporan nih nanti kalian tahapannya itu buat presentasinya, misal masih ada yang bingung kayak gimana sih sebenarnya tahapan kita buat presentasi ke dosen pembimbing KP sampai kita dapat nilai. Jadi yang pertama itu kalian serahin dulu aja laporan KP kalian ke dosen pembimbing KP. Nah, nanti setelah itu kalian bisa mulai ngatur nih kira-kira jadwal ujian KP kalian sama bimbing KP kalian tuh kapan. Terus nanti kalian ngelakuin ujian KP, ini by the way ujian tuh maksudnya kayak sidang KP ya guys, atau presentasi KP. Terus nanti kalau misalnya kalian dapet nilainya, udah lulus, lulus itu by the way syaratnya lebih dari atau sama dengan C ya indeksnya. Dan nanti semua nilai udah lengkap, dari dosen bimbing KP sama pembimbing di perusahaan udah lengkap, nanti baru kalian upload laporan KP-nya di Bukti. Jadi kalian tuh upload KP04 itu setelah kalian dapat nilai. Nah, inputnya itu ada monitoring, penilaian, sama laporan KP itu sendiri. Dan beberapa hal yang sering ditanyain itu adalah kapan sih sebenarnya maksimal pengajuan KP04. Nah, kalau misalnya kalian mau ngurusnya itu di semester 7, berarti maksimal itu adalah di akhir semester 7 atau kapan sih batas terakhir masukin nilai semester 7. Kalau misalkan semester 7 alias semester ganjil, kalau kita berkaca dari kemarin itu kan di awal Januari ya. Jadi mungkin tahun depan juga mirip-mirip timelinenya, tapi nanti jangan lupa dicek berkala aja. Terus nanti uploadnya setelah presentasi dan setelah mendapat nilai KP dari dosen pembimbing KP. Dan ini yang harus ditekankan adalah semua tanda tangan pihak perusahaan itu perlu diberi cap perusahaan. Nanti contohnya kita kasih lihat juga. Oke, dan ini yang buat detailnya lagi buat laporan KP. Jadi Dep itu tuh nggak punya template laporan KP itu nggak punya. Nah, tapi dari Dep itu sempat ngasih tahu kalau misalkan lampirannya itu tuh wajib disertain yang sebelum kata pengantar. Betul ini yang sebelah kiri ini tuh daftar isinya. Jadi daftar isi yang sebelum kata pengantar, which is dari surat permohonan kerja praktek sampai lembar evaluasi dan penilaian kerja praktek, itu tuh wajib ada nanti di laporannya. Tapi kalau misalnya setelah kata pengantar, itu nanti bisa disesuaikan. Kalian bisa coba diskusi sama dosen bimbing KP kalian, ataupun kalian bisa tanya ke kakak tingkat juga. Gitu. Betul ini surat permohonan kerja praktek itu sama kayak surat pengantar KP ya guys. Oke, dulu dari KP. Selanjutnya bakal ke fast track. Silahkan Jack. Oke, tes tes suara gue kedengeran kan, Bu? Oke, nah selanjutnya kita akan ngebahas fast track. Kenapa kita juga ngebahas fast track di sosialisasi ini? Karena fast track sendiri proses pendaftarannya itu akan dilaksanakan di semester 6 kalau kita berkaca dari tahun lalu, di mana tahun lalu fast track itu pendaftarannya di bulan Mei sampai bulan Juni gitu. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang pengen tertarik fast track bisa tolong diperhatikan juga biar lebih kebayang fast track nantinya akan seperti apa. Boleh next? Oke, Kelihatan nggak? nah Oke. kelihatan sekarang. Nah, sekarang apa itu fast track? Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, program fast track itu program integrasi S1 dan S2 dengan total waktu 5 tahun atau 10 semester. Dimana kalau seandainya kita pakai jalur reguler, kalau misalkan teman-teman lihat di layar, ilustrasi di layar, itu kita perlu menyelesaikan program sarjana dulu selama 4 tahun normalnya, lalu dilanjut magister selama 2 tahun. Tapi kalau seandainya kita fast track, itu jadinya cuma 5 tahun atau 10 semester. Kenapa bisa seperti itu? Karena di tahun terakhir perkuliahan S1-nya nanti, itu teman-teman yang ngambil fast track akan lebih sibuk. Soalnya harus ngambil matkul-matkul tahun pertama program S2 juga. Jadi fast track ini bisa lebih cepat bukan karena materi S2-nya disederhanakan ya, tapi jadwalannya atau waktunya dipadatkan. Nah, untuk fast track sendiri, struktur mata kuliah dan penelitiannya mungkin akan seperti ini, di mana jumlah SKS total pada program S1 seperti biasa 144 SKS kalau tahun lalu, tapi kan karena kita perubahan kurikulum jadinya sekarang 145 SKS. Sedangkan untuk program magisternya itu jumlah SKS-nya adalah 54 SKS. Nah, 16 sampai 27 SKS di antara 54 SKS program S2 ini nantinya akan dilaksanakan di tahun terakhir program S1 dan akan diakui sebagai mata kuliah magister melalui transfer kredit.
Selain itu juga mata kuliah pilihan S1 di tahun terakhir nanti akan digantikan dengan mata kuliah wajib S2 ini yang nantinya akan ditransfer pada saat udah fully jadi mahasiswa magister. Lanjut, penelitian untuk skripsi S1 dan tesis S2 berada pada aras yang sama, di mana penelitian tesis S2 merupakan kelanjutan dari penelitian skripsi S1. Nice. Oke, nah ini adalah teknis perkuliahan dan juga syarat dan ketentuan untuk fast track, di mana perkuliahannya sendiri akan dilaksanakan di Universitas Indonesia secara waktu penuh dan tidak diperkenankan untuk melakukan kontrak kerja dengan instansi tertentu, kecuali kalau seandainya kerja praktik, karena kerja praktik itu masih bagian dari kurikulum. Habis itu perkuliahan dilaksanakan bersamaan dengan program magister. Jadi ketika kita ngambil mata kuliah magisternya itu akan sekelas dengan orang-orang magister reguler dan tidak ada kelas fast track khusus. Kemudian perkuliahan akan dilaksanakan dengan total waktu studi maksimal 10 semester atau 5 tahun. Dan untuk syarat dan ketentuannya, yang pertama, IPK semester 6 minimal 3,5 dengan total perolehan 120 SKS sampai semester 6. Yang kedua, nilai institutional TOEFL atau EPT minimal 500. Ini bisa dipakai juga nilai EPT waktu kita masih maba, masih semester 1, itu ada EPT bahasa Inggris. Nilai itu kalau seandainya teman-teman lebih dari 500 bisa digunakan. Atau teman-teman juga bisa pakai IELTS dengan minimal nilai keseluruhan 5,45. Dan yang terakhir, memiliki motivasi yang tinggi untuk melakukan riset. Nah, di sini kami mau coba tekanin di syarat dan ketentuan yang pertama, karena ini ada kaitannya dengan minimal SKS ya, 120 SKS, di mana tahun ini kan kita ada perubahan kurikulum, jadi ada kemungkinan bisa aja berubah nih. Cuman di sini kami ngelihat kayaknya setidaknya akan ada 2 skenario. Yang pertama, kalau seandainya peraturan minimal 120 SKS itu tidak berubah. Kalau seandainya kayak gitu, maka kita yang mau ngambil fast track itu harus sudah nyodok minimal 1 matkupil di akhir semester 6. Lebih banyak, 1 matkupil lebih banyak dibanding rencana departemen. Itu kalau seandainya syarat 120 SKS tidak berubah. Tapi kalau seandainya syarat 120 SKS berubah jadi 121, mengingat jumlah SKS lulus kita juga berubah nambah 1 dari 144 jadi 145, maka kita harus nyodok minimal 5 SKS, dimana 5 SKS itu bisa didapat dari nyodok matkul keempat sama nambah 1 matkul pil lebih banyak dari rencana departemen, atau ngambil 2 matkul pil lebih banyak dari rencana departemen gitu. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin tertarik fast track, coba dilihat lagi kira-kira sudah pernah nyodok apa aja dan apakah nanti di akhir semester 6 akan memenuhi 121 SKS atau 121 SKS-nya. Dan disclaimer, ini bukan pernyataan resmi dari pihak FT, ini cuma proyeksi yang kami buat aja karena terjadi perubahan kurikulum gitu. Boleh next. Nah, ini merupakan pada saat teman-teman ngambil fast track, nanti teman-teman akan diminta untuk nentuin kira-kira mau peminatan apa. Ini adalah beberapa peminatan yang mungkin diambil. Kalau teman-teman lihat, ini mirip lah dengan laboratorium di TI. Nah, tadi aku juga sempat tanya-tanya ke senior dan juga ke alumni yang pernah ngambil fast track, dan sepertinya akan diarahkan untuk teman-teman yang mengambil lab. Kalau labnya sesuai dengan peminatan ini, maka teman-teman mungkin akan disuruh mengambil peminatan sesuai labnya. Kenapa? Karena kalau kita tahu skripsi itu kan menyesuaikan dengan laboratorium yang kita ambil, sedangkan untuk melakukan fast track tesisnya sesuai dengan skripsinya kalau teman-teman ngambil lab sesuai dengan labnya. Jadi kalau teman-teman lab ketika ngambil fast mungkin akan diarahkan untuk ngambil yang sesuai labnya. Nah, untuk lebih detailnya tentang peminatan ini, teman-teman bisa melihat di Whitebook Postgraduate, itu ada QR code dan linknya, dan bisa coba dibuka di halaman 121 sampai 125-nya. Itu untuk fast track. Boleh, nah. Oke, selanjutnya gue akan masuk ke skripsi dan juga 3,5. Sebenarnya jujur banget guys, ini masih lama. Tapi gue melihat banyak juga dari teman-teman yang udah mulai kepikiran untuk ambil 3,5. Dan gue juga mendengar banyak cerita dari kating-kating yang kemarin 3,5 itu kalau misalnya lumayan banyak juga semacam administratif yang gak dikasih tahu terlebih dahulu sama departemen kalau misal bakal ada administratif tersebut di masa depan. Tapi baru dikasih tahu kayak H-2 dan kayak rentang antara jarak per surat-suratnya itu lumayan singkat. Jadi kayak itu bakal kayak lumayan hektik banget. Jadi meskipun nanti dalam tanda kutip, kalaupun nanti kita bakal hektik nanti, kita bakal tahu nanti bakal hektik pasti kayak gitu. Boleh di next, Dip?
Oke, sebelumnya dulu untuk syarat dan ketentuan untuk mengambil skripsi ada dua sebenarnya secara formalnya. Yang pertama adalah tugas akhir atau skripsi itu sudah terdaftar di IRS mahasiswa tersebut, dan yang kedua adalah mahasiswa tersebut sudah memperoleh minimal 114 SKS dengan nilai minimal C dan telah lulus semua mata kuliah wajib baik di tingkat prodi, fakultas maupun universitas. Nah, untuk UNAS untuk yang 3,5 ini berkaca dari yang angkatan 22 ya. Sebelumnya tuh mereka adalah di sebelum semester 7 akan ada pembuatan grup khusus mahasiswa yang ingin 3,5. Lalu koordinasi itu akan dilakukan lewat grup tersebut bersama dengan departemen gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada kepikiran untuk 3,5 maupun 4 tahun juga udah mulai dipikirin dari sekarang aja guys. Soalnya kita udah semester 6 ya. Jadi kayak harusnya sih kalau misalnya mau 3,5 sebelum semester 7 nanti udah mulai kepikiran. Nah, disclaimer juga ini banyak detail-detail dari alur formal yang kita sampaikan di sini ini dibuat based on peraturan yang ada sekarang dan based on TW-TW dengan cutting 22. Jadi bisa jadi ada detail-detail kecil yang mungkin aja berubah pas saat kita nanti. Oke, kita masuk ke alur pelaksanaan aja. Ini secara garis besar, betul. For information, mostly dari alur-alur ini dilaksanakan di bukti ya. Jadi sama kayak yang bagian KP tadi, sebenarnya ada juga menu khusus untuk skripsi di aplikasi bukti yang bisa kalian akses. Oke, yang pertama dulu, langkah pertama adalah mahasiswa tuh perlu mengambil mata kuliah skripsi saat periode syakor. Jadi basically ya udah pas kalian syakor, ambil skripsi, dan ini terserah kalian mau di semester 7 maupun semester 8. Based on kalian mau 3,5 ataupun 4 tahun. Nah, langkah keduanya adalah mahasiswa mengisi formulir SKR01 lewat bukti untuk mengajukan dosen pembimbing yang sesuai dengan topik skripsi yang dibawakan. Nah, ini caranya adalah masuk ke aplikasi bukti. Di bagian skripsi itu ada dalam tanda kutip dosen pembimbing. Nah, di situ kalian bisa upload SKR01 untuk mengajukan dosen pembimbing yang sesuai. Sebenarnya sama kayak KP, di aplikasi buktinya langsung udah ada template-nya. Tapi di sini juga udah kita masukin template SKR01 tuh kayak gimana, atau mungkin kalian bisa nanya cutting juga kalau misalnya mau tahu lebih detail lagi. Nah, sedikit notes, sebelum mengajukan SKR01 ini di aplikasi bukti, lebih baik kalian dalam tanda kutip udah tektokan lah dengan dosbing yang kalian inginkan. Agar saat mengajukan SKR01 itu, yang tertulis dan yang tanda tangan di SKR01 itu udah dosbing yang pasti bakal jadi dosen pembimbing kalian gitu. Apabila belum ada banget nih, ya udah maka dari DEP tuh sudah akan nge-assign dosbing yang ada. Tapi ya lebih baik sih udah ada ya guys, kayak gitu. Dan ini kalau misalnya berarti for note di SKR01 berarti harusnya kalian udah ada eh, apa ya topik-topik skripsi yang ingin kalian lakukan nantinya dan juga dosen-dosen yang kalian inginkan agar sesuai dengan topik skripsi kalian kayak gitu. Ya ini bisa dilihat ini SKR01-nya dan sebenarnya dari kating-kating juga banyak sih. BTW ini kalau bisa juga tanda tangan basah ya guys ya diminta untuk dosennya. Gitu. Balik next step. Edit, sorry. Maksudnya masuk ke PPT lagi. Oke. Nah, langkah ketiga adalah setelah mendapatkan dosen pembimbing, mahasiswa lanjutnya ada sorry, Dip. Back ke tiga. Nah, oke. Yang langkah tiga, setelah nanti kalau misalnya SKR01-nya udah diajukan dan kalian udah dapat dosen yang fix, biasanya nih dosen pembimbing yang fix ini juga akan diberitahukan di grup, ide di grup angkatan ataupun di grup koordinasi yang 3,5 itu, sama kayak dosbing KP kemarin guys. Jadi nanti ini bakal dikasih tahu sama departemen langsung, jadi serentak langsung udah ada fixnya siapa. Nah, nanti setelah mendapatkan dosen pembimbing, mahasiswa tuh berkoordinasi dengan dosen tersebut selama pembuatan skripsi. Nah, bimbingannya juga disesuaikan dengan dosbing masing-masing. Ini benar-benar bebas sebebas-bebasnya kalian based on dosbing yang berbeda-beda karena setiap dosen kan pasti punya kesibukan dan juga jadwal masing-masingnya. Ada yang online, ada yang offline, ada yang setiap minggu dan juga sebagainya. Tapi ini juga notes karena di akhir nanti ketika kalian semua mengurus administratif ini, mahasiswa tuh harus mengisi dalam tanda kutip harus mengisi logbook bimbingan. Jadi pastikan setiap kali kalian bimbingan, kalian tuh nyatet tanggal bimbingan kalian dan juga hal yang dibahas di tiap bimbingannya gitu. Supaya ada buktinya juga. Ya, boleh di next. Oke, untuk langkah keempat, ini sebenarnya agak opsional. Nah, ini adalah mengunggah formulir pengambilan data jika diperlukan lewat aplikasi bukti. Jadi, ini nggak dipungkiri kalau misalnya kadang dari skripsi masing-masing topik itu ada yang perlu pengambilan data kayak ke institusi atau ke perusahaan atau segala macamnya. Dan di mana kalau misalnya kayak gitu, biasanya dari eksternal itu bakal minta kayak semacam surat proposal untuk kalian ngambil data supaya data itu digunakan di skripsi kalian. Nah, supaya kayak gitu, kalian tuh bisa dapetin ini dari aplikasi bukti, di mana di aplikasi bukti nanti di bagian skripsi, ke menu yang pengambilan data, lalu upload suratnya untuk mengajukan pengambilan data yang sesuai dengan institusi ataupun skripsi yang kalian inginkan tersebut. Nah, notes-nya dari departemen ini gak ada template untuk surat yang diajukan untuk pengambilan datanya. Jadi sesuaikan saja dengan data kalian atau juga kalian bisa minta ke cutting sebagai benchmark gitu. Nah, tahap 5 sama tahap 6 ini agak mirip. Ini basically pas kalian sepertiga dan juga 2/3, which is mahasiswa mengajukan seminar 1 dan juga seminar 2 lewat bukti. Jadi, untuk disclaimer terlebih dahulu,
pas nanti sebenarnya udah keluar Kaldik ya. Nah, nanti keluar Kaldik kalian bakal udah tahu kapan tuh kira-kira seminar 1, seminar 2 dan juga sidangnya tuh kapan. Nah, biasanya kalau misalnya itu bakal diinfoin lagi sama departemen dari WA group dan grup koordinasi kayak gitu, kapan tanggal-tanggal fixnya untuk ngurus-ngurus suratnya. Nah, di sebelum H-7 dari tanggal seminar ya, biasanya akan dilakukan pengajuan kayak pengumpulan PPT kalian dan juga skripsi kalian secara online dan juga offline. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya online, kalian bisa lewat aplikasi bukti di bagian skripsi, terus ke menu either yang seminar 1 atau seminar 2 disesuaikan, dan juga upload kedua file. Ada file PPT presentasi dan juga ada ada file skripsi kalian. Ini based on yang tahun ini, yang pas yang seminar 1, minimal itu skripsi kalian udah nyampe bab 1. Tapi kalau misalnya seminar 2, minimal banget udah nyampe bab 3. Kayak gitu. Nah, yang tadi udah disebutin juga, yang di H-7 bakal dikumpulinnya online dan juga offline. Nah, kalau misalnya online lewat aplikasi bukti, yang offline kalian langsung ke departemen secara fisik. Ini di H-7 ya, H-7 tanggal 9-nya. Nah, file yang bakal kalian kumpulin ke departemen itu, file yang fisik itu tuh bakal nantinya pas hari pengujian, bakal dipegang sama dosen penguji kalian. Kayak gitu. Nah, ini sebenarnya ada sedikit notes dan tambahan based on TW gua. Jadi biasanya tuh dalam tanda kutip pengumpulan di bukti dan juga H-7 tuh sebagai administratif aja. Biar kayak dalam tanda kutip kalian mendaftarkan diri untuk seminar 1 dan juga untuk seminar 2 kayak gitu. Sedangkan kadang itu biasanya ada kalanya terdapat kayak updatean lah dari file-file yang kalian kumpulin di deskripsi maupun di PPT-nya yang bakal kalian coba presentasi nanti di hari sidang. Nah, biasanya itu mahasiswa-mahasiswa biasanya ya, biasanya kating-kating itu bakal ngeprint lagi kedua file tersebut, file yang PPT presentasi dan juga file skripsi yang paling update untuk dikasih pas seminar yang langsung ke dosen pengujinya. Kayak gitu. Ini juga based on lagi ya, balik lagi ke dosen pengujinya siapa dan juga keinginannya kayak gimana. Ada yang kadang untuk pas seminar tuh cuma perlu ngeprint masing-masing satu aja. Jadi untuk 3 penguji juga tetap ada satu file doang. Ada juga yang masing-masing penguji tuh dikasih masing-masing file. Jadi kalian ini harus kayak ngeprint 3 kali. Jadi ada 6 file kayak gitu. Tapi ini balik lagi ke dosen penguji kalian siapa dan juga ke dan circumstances yang terjadi pas nanti kayak gitu. Nah, basically yang langkah terakhir adalah mahasiswa mengajukan sidang lewat bukti dan melengkapi formulir SKR 04 dan 05 serta berkas lainnya. Jadi, kalau sama kayak seminar 1 dan seminar 2, pas sidang itu kalian juga harus ngumpulin PPT presentasi kalian dan juga skripsi. Ini juga dikumpulinnya online dan juga offline BTW guys. Online lewat bukti, ini basically berarti skripsinya udah kelar, PPT-nya juga udah kelar, dan yang offline juga di print dan juga diserahkan ke departemen. Tapi di sini di aplikasi bukti juga harus mengumpulkan SKR 04 dan juga SKR 05R. Ini betul ada sedikit gua ke 05 doang, gak 05B. Sorry, nanti gue ganti. Gitu. Template-nya juga ada di aplikasi bukti, tapi ini juga kita udah lampirkan juga template dari SKR 04 dan SKR 05. Nah, SKR 04 dan 05 itu apa? Basically, SKR 04 itu isinya adalah logbook. Logbook yang tadi sempat gue sebutkan di langkah-langkah sebelumnya. Logbook kalian selama kalian bimbingan. Nah, itu. Dan yang SKR 05-nya boleh turun, Dip. Nah, SK05 itu basically dalam tanda kutip kalian secara administratif mau ngajuin kalau mau mendaftarkan diri untuk ikutin sidangnya nanti yang 3/3 kayak gitu. Nah, tapi ini basically nanti juga kalian sesuaikan lagi dengan dosbing kalian karena biasanya dalam tanda kutip SK05 ini ketika udah diserahkan ke dosbing karena butuh tantangannya kan. Itu nanti juga akan mereka bantu isi kayak gitu. Nah, notes juga nanti ini based on tahu gue pada hari sidang itu akan diminta lembar pengesahan. Jadi ketika nanti kalian udah jadi skripsi yang fix banget, kalian di skripsi kalian tuh bakal ada lembar pengesahan skripsi tersebut. Nah, lebih baik kalian kalau kalian membawa lembar pengesahan tersebut ini terpisah dari skripsi yang kalian print ya. Jadi kalian bawa lembar pengesahannya secara fisik, nanti pas masuk ke ruangan langsung diberikan ke penguji. Karena yang lembar pengesahan ini cuma butuh tanda tangan penguji, which is penguji ada 3. Nanti lembar pengesahan ini akan diberikan kembali ke kalian setelah kalian udah kelar sidang pas saat itu juga. Pas ya kayak ya udah kelar presentasi, kelar tanya jawab, nanti bakal dibalikin lagi lembar pengesahannya udah ditanda tangan. Ini kalian simpen karena ini bakal dibutuhkan untuk skripsi kalian yang kayak udah fix banget ya nanti gitu. Nah, ini ada beberapa administratif tambahan yang nggak ada secara formal di peraturan. Yang ini yang gue bilang nanti bakal ada banyak kehektikan setelah sidang. Nah, yang pertama itu adalah form feedback. Jadi nanti setelah sidang itu either di hari itu kan karena based on benchmark yang tahun ini adalah kalau misalnya sesi pagi bakal dapetin form feedbacknya itu di hari itu juga, yang sesi siang dapetin form feedbacknya di besoknya. Nah, di mana form feedback ini bisa diambil secara offline dari departemen. Nah, isinya adalah revisian dari penguji, bener-bener revisian fully dari skripsi kalian yang udah kalian tampilin pas sidang, itu isi revisiannya dari form feedback. Nah,
Terus kalau udah dapat revisian tersebut, ya udah kalian ngerevisi skripsi kalian. Nanti setelah skripsi yang terakhir banget itu udah di-ACC sama pembimbing kalian, nah baru kalian ngumpulin kembali form feedbacknya secara offline yang udah ditandatangan dosbing. Jadi dosbing tuh bakal tanda tangan kalau misalnya kalian udah revisi based on form feedback yang diberikan oleh penguji kayak gitu. Nah, yang kedua adalah form bebas lab. Ini basically form bebas lab ini disediakan template-nya dari departemen. Itu juga atau sebenarnya kalian bisa minta ke cutting sih, tapi kalau based on ke tahun ke tahun, form bebas lab ini diberikan template-nya updated di WA group dan juga grup koordinasi. Nah, di mana nih semua mahasiswa ngumpulin ya, semua mahasiswa ngumpulin form bebas lab secara fisik ke departemen. Nah, form bebas lab ini dikumpulin bareng sama form feedback. Jadi, basically setelah kalian revisi semuanya itu dikumpulinnya paling akhiran banget ini, dua 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 administratif ini. Nah, yang ketiga adalah naskah ringkas, which is naskah ringkas adalah kayak semacam rangkuman dari skripsi kalian. Ini dibuat di dua bahasa, jadi ada dua naskah ringkas, ada yang Indonesia dan juga Inggris. Kalau yang tahun ini ketentuannya adalah maksimal banget 20 halaman. Ini based on skripsi masing-masing ya. Jadi nanti kalian akan bikin rangkumannya lagi. Dan ini perlu diminta ACC dosbing kalian. Sebenarnya balik lagi sih ke dosbing kalian. Ada yang ngecekin lagi naskah ringkasnya, ada yang enggak. Jadi disesuaikan juga kayak gitu. Nah, yang keempat adalah pengumpulan las banget di bukti. Jadi setelah kalian udah sidang, udah ngurusin surat-surat, udah dapat form feedback, udah kalian revisi, terus juga udah bikin form bebas lab, kalian juga harus ngumpulin lewat bukti, di mana yang dikumpulin lewat bukti adalah skripsi yang udah fix banget, yang udah direvisi, dan juga di dalamnya tuh juga udah ada lembar pengesahan yang udah ditanda tangan, yang tadi gue bilang kalau misalnya di hari sidang kalian bakal dapetin, dan juga naskah ringkas yang Indo dan juga Inggris. Jadi ada 3 file yang harus last banget kalian kumpulin di bukti gitu. Ini kumpulin di bukti aja guys. Kayak gitu. Dan yang terakhir adalah sebenarnya ini tambahan aja upload di UI Anak. Jadi biasanya dari departemen itu juga akan nyuruh kalian untuk nge-upload kayak ke perpus UI gitu loh, skripsi yang fix. Nih, ini balik lagi ke dosbing kalian. Kadang ada juga dosbing yang minta kalian untuk ngumpulinnya bisa secara online aja. Kan ada juga yang harus dikumpulin secara offline ke perpus gitu. Jadi ini disesuaikan lagi dengan dosbing kalian, tapi yang pasti kalian harus nge-upload skripsi kalian nanti ke UIANA kayak gitu. Oke, sebenarnya kalau udah skripsi udah itu aja, boleh di next. Nah, sekian presentasi, aduh lumayan lama juga Tata, dari gua di Padang Jackron. Mungkin kalau misalnya ada yang mau tanya, terserah boleh guys dari KP atau mungkin ada yang mau fast track atau mungkin ada yang udah kepikiran untuk 3,5. Thank you. Tapi kalau misalnya nggak ada ya udah dulu sih, gak apa. Dan nanti recordnya dan juga dari PPT juga bakal kita share ya guys di grup angkatan. Tuh, ada yang mau bertanya kan guys? Karena jujur, jujur banget, ini banyak banget informasi-informasi baru yang kalian terima di hari ini based on PPT ini kan guys. Oke, boleh, boleh, boleh Baiza. Okay, first of all, thank you Core Deep Jack for the presentation. Gua mau nanya ini sih, kayak buat KP itu ada maksimal pengajuan hari aja. Maksud gue kayak, kan tadi kan minimal KP itu 40 hari, tapi ada maksimalnya gak? Kayak berapa hari gitu? Setahu gue di administrasinya tuh nggak ada keterangannya sih maksimalnya berapa. Jadi emang minimal 40 hari itu aja sih. Jadi kayak, let's say, um, kalau misalnya di dalam KP itu mau diterusin ke magang, let's say selama, misalnya magangnya 6 bulan. Terus, let's say 2 bulan pertamanya buat KP itu technically masih bisa gak kira-kira? Harusnya bisa sih. Jadi nanti pas di tanggal pengajuannya ini lu isinya kayak 40 sampai 40 hari aja, 40 sampai 45 hari misal. Jadi kayak jangan selama itu juga karena kan emang kita juga harus apa sidang KP juga kan dan presentasi dan sebagainya. Takutnya kalau misalnya kelamaan juga nanti malah apa nggak kelar-kelar juga kan. Tapi nanti harusnya aman kok. Jadi nanti di pas kalian ngajuin apa tanggal pelaksananya itu ngajuinnya 40 sampai 45 hari aja misal. Ya. Oke, Mungkin thank you. sama Oh, tambahan gak sih, soalnya kadang itu ini based on tektokan lagi aja sih sama perusahaannya, kayak nanti lu tektokan lagi aja dengan perusahaan dan juga mentor lu kalau misalnya yang tanggal segini sampai tanggal sekian tuh bakal dijadiin KP, soalnya setahu gue tuh bakal ada penilaian dari mentor juga kan dan kayak logbook dan segala macamnya, jadi itu juga harus disesuaikan dengan tanggal yang lu mau kayak gitu loh, biar kayak yang kehitung KP itu yang segini ya, nanti aku bakal ngajuinnya kayak gini, soalnya kan ada persyaratan-persyaratan yang didapatkan dari perusahaan juga kan, itu sih. yes. Dan Oke, nanti surat jawaban perusahaannya juga kalau bisa tanggalnya sesuai sama yang lu ajuin gitu. Kayak misalnya lu mau mau dari 6 bulan itu 40 sampai 45 harinya itu buat KP. Nah, berarti nanti di surat jawaban perusahaannya kalau bisa juga sama. Jadi kayak 40 sampai 45 hari itu aja yang dijadiin KP gitu. oke, thank you.
Mungkin sambil menunggu kalau misalnya ada mau nanya lagi guys. Jadi alhamdulillahnya dari departemen setelah 2 tahun berturut-turut, akhirnya setelah kita minta, mereka mau menyediakan kayak sosialisasi KP gitu. Ini sosialisasi KP yang secara formal dari departemen. Nah mereka mau ngajuin kayak mau di tanggal kapan gitu. Sudah. Nah kira-kira dari kalian ada preferensi nggak? Soalnya mungkin dari kita bertiga mau ngajuinnya di atau Senin sampai Rabu di hari Minggu pertama kita masuk kayak mungkin di malamnya gitu biar semuanya yang udah nggak ada jadwal harusnya kita mau ngajuinnya sih di kisaran segitu kira-kira dari kalian ada yang kayak keberatan nggak kalau misalnya kita ngaju di tanggal segitu iya online oke boleh 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 monggo monggo Oke, Kur, thank you, Kur. Kur boleh eh slide sebelumnya dulu gak? Oke, sebenarnya gue mau ininya sih nanya alur di KP02 tuh gimana. Jadi mau make sure aja. Jadi tuh seharusnya tuh kita mendapatkan ACC, kita dapat magang di perusahaan A misalkan, terus baru kita ngajuin surat pengantar kah atau kebalikannya? Sebenarnya kalau yang gue tanya-tanya tuh bisa sambil paralel lu nge-apply gitu sih. Jadi kayak tapi lu coba make sure aja keterimanya tuh lu di tanggal berapanya. Jadi kayak misalkan lu sambil ngurus KP 02 atau kayak misalnya lu abis interview nih, terus lu coba tanya ini pelaksanaan KP dari kapan sampai kapan, terus nanti lu coba tanya itu bisa dijadiin sebagai KP atau enggak. Terus nanti lu coba jelasin aja kalau misalnya KP itu kayak gini 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 dan rencananya tuh mau dari tanggal sekian sampai sekian gitu. Nanti lu sambil ngajuin KP 02. Jadi supaya tanggalnya tuh tetap nggak apa ya, nggak duluanan gitu loh dan nggak backdate juga dari jadinya. Oh, berarti better tuh sambil paralel gitu kayak misalkan lagi interview gitu lo langsung nanya ke HR-nya kalau kalau mau KP bisa atau enggak dan nanti kita kasih tahu juga nanti sistem pengajuan surat KP itu gimana gitu ya. Iya, so gue sempet nanya tuh ada juga sih emang kayak gitu. Jadi kayak dia sambil interview terus dia coba tanya kayak caranya kayak ini kira-kira kalau misalnya dijadiin KP bisa atau enggak. Terus nanti sambil coba tanya aja kayak masalah datanya tuh gimana. Karena kan barangkali lu nanti di laporan KP-nya lu perlu data dari perusahaannya kan. Nah itu dari perusahaannya gimana. Terus sekalian tanya juga aja sih periode pelaksanaan KP-nya kapan. Jadi lu bisa perkirain juga rentang KP yang bakal lu ajuin tuh kapan. Oke, 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 oke. Jadi kayak misal tapi kayak misalkan nih gue nanti keterima magang, amin gitu. Dari amin, amin, 24 Juni sampai kayak 6 bulan gitu, Juni sampai Desember gitu. Tapi kayak gue ngajuin KP-nya ya 40 hari doang kah? Gitu. Iya, ngajuin KP-nya tuh oh kan sebenarnya minimal 40 hari. Tapi sebenarnya menurut gue nggak usah kelamaan juga sih. Karena kan ya balik lagi kita kan perlu laporan dan sebagainya. Terus nanti yang paling penting itu sebenarnya di surat jawaban perusahaannya juga. Jadi misalkan lu ngajuin 40 hari atau 45 hari ini dari 6 bulan itu. Tapi lu harus make sure juga kalau di surat jawaban perusahaannya itu tuh tanggal pelaksanaannya sama kayak yang lu ajuin di surat pengantar gitu. Jadi kayak jangan sampai nanti di surat jawaban perusahaannya tuh ternyata lu malah 6 bulan. Takutnya nanti dari DEP juga agak bingung gitu. Kok ini beda tanggal sama yang diajuin gitu. Ya, tadi ini Anas sebenarnya mau nanya. Nggak jadi, nggak jadi, nggak jadi. Oke, nggak jadi kayaknya. Oke, tapi sama mau nanya lagi random question aja. Kayak misalkan nih gue mulai KP-nya tuh Maret gitu. Bisa gak sih? Atau harus kayak, kan biasanya tuh cutting kan di Juli, Agustus gitu kan. Itu bisa gak? Setahu gue tuh sebenarnya bisa-bisa aja kalau misalnya lu mau di semester 6. Yang penting ya pas pengajuannya itu lu jangan sampai backdate aja sih. Dan lu harus perkirain gitu. Kayak misalnya lu maunya mulainya di Maret. Berarti kan lu harus ngajuin at least dari akhir Februari kan. Nah itu jangan sampai nanti tanggalnya tuh malah duluan tanggal magang lu daripada tanggal pengajuan KP02 lu. Kebayang gak kira-kira? Agak Hmm. membingungkan ya. Oke, oke. Kebayang-kebayang aman-aman. Yes. Dan Berarti emang harus juga hati-hati tuh. banget ya kita apa namanya Yes, nge, ngajuinnya. apa namanya tuh ngajuin surat pengantar dari DEP-nya. Mm-mm. Sama Oh, nanti oke. kan kita udah dapat dosen pembimbing KP kan. Nah, mungkin tuh lu bisa mulai diskusi juga sih sebenarnya kayak kira-kira kalau misalnya lu mau coba apply di company A yang lu mau, kira-kira ada dosen pembimbing KP lu oke nggak? Atau misalkan ada requirement nggak dari dosen pembimbing KP lu buat make sure aja sih sebenarnya di awal. Takutnya nanti ternyata kayak oh harusnya di manufaktur dan sebagainya kan biar bisa dari awal ya nyarinya sesuai. Oh, oke, oke, oke. Thank you sudah terjawab. Sorry guys, banyak nanya. Thank you Adi Pur, Jak, respect, respect.
Oke guys, kalau gitu apa ada lagi yang masih ingin bertanya? Kalau misalnya ada, kita tunggu sampai 7.56 ya. Ini Syasha nanya di kolom chat. Mau nanya, kalau misalnya mau KP di waktu liburan, jatuhnya masuk ke semester 6 atau genap. Ini maksudnya liburan semester 6 ke 7 ya, berarti? Oh, ini buat administrasi KP01-nya bukan Sya, yang semesternya itu. Oke. Nah, itu tuh sempat ada yang nanya juga. Seingat gua, kata Mbak Willy itu, as long as lu ngajuinnya sebelum pengisian IRS, which is sebelum siakwar, berarti itu masih hitungnya semester genap. Tapi kalau misalnya lu ngajuinnya setelah siakwar, berarti itu udah kehitung semester ganjil gitu. Kebayang nggak? Yang ini ya, semester ini. Jadi acuannya itu siakwar. Lu ngajuinnya sebelum siakwar atau sesudah siakwar. Yes, betul. Jadi di semester 7 tetap ambil KP buat masukin nilai sama sidang. Nah, sebenarnya ini ada sedikit info juga. Semisal ternyata kalian nggak selesai nih di semester 7 besok, misalnya kayak, oh ternyata gue belum sempet sidang, terus kayak ternyata KP gue molor, gue baru keterima KP di akhir semester 7 banget. Nah, itu tuh sebenarnya nggak apa-apa. Jadi nanti di semester 8 kalian ambil matkul KP lagi pas yakwars. Kenapa harus ngambil lagi? Supaya nanti nilai kalian tuh bisa diinput sama dosen. Dan masalah sidang dan sebagainya itu nanti coba dikomunikasiin sama dosen pembimbing kalian aja. Dan itu juga nggak bakal kehitung ulang kok, karena KP itu sama skripsi itu tuh termasuk ke mata kuliah spesial. Jadi kalau misalnya kalian belum selesai, itu nanti indeksnya bukan D atau E atau bahkan nggak lulus tuh nggak, tapi indeksnya bakal jadi BS atau belum selesai. Jadi nanti di semester 8 bisa ambil lagi dan nggak bakal kehitung ulang, supaya bisa diinput lagi nilainya gitu. Tapi jawaban Sasha is betul. Yes, sama-sama. Ada lagi kak guys? Nah, jadi ini ada nanya, kalau misalnya mau 3,5, biasanya anak 3,5 itu mulai ngerjain semuanya itu mulai kapan? Kayak mulai ngerjain skripsinya pakai semester 7 atau bagaimana? Belum terlalu kebayang soalnya. Jujur, ini based on tahu gue dengan kating-kating yang dua-dua yang sekarang ya. Mereka itu lebih ke mulai kepikiran dan fiksasinya itu semester 7, kayak kurang dari semester 7. Terus nanti ketika sebelum semester 7 mulai kan rata-rata udah ada kayak yang tadi gue sebutin, udah ada grup koordinasinya dengan departemen dan segala macamnya. Nah, di situ tuh kalau misalnya kalian udah ngajuin SKR 01, which is yang udah untuk fiksasi dosbing, nah dari situ baru dimulai sebenarnya kayak gitu. Dan kalau misalnya ngajuin yang kayak gitu, berarti biasanya pas udah semester 7-nya masuk sih untuk ngajuin grup koordinasinya. Tapi kalau misalnya kayak udah mau mulai mulai terkait dengan mendalami dan tanda kutip mendalami topik skripsi kalian itu bisa belum sebelum semester 7. Tapi ya kalau misalnya ngerjainnya tetap di semester 7 sih. Jadi paralel dengan kalian masih kuliah, ngambil PTI dan juga mungkin ngambil matkul kayak gitu. Oke, ada juga yang mau nanya, in the past ada nggak kating-kating yang ngejar skripsi di 3,5 tapi dia nyisain SKS terus ngelarin SKS-nya abort gitu, jadi kayak student exchange tapi jatuhnya lulus 4 tahun even though skripsinya di 3,5. Jujur gue nggak tahu ya ini kalau misalnya rek tuh kayaknya belum ada ya Dip, kalau rek reguler Kayaknya untuk belum exchange. dah. Nah, kalau misalnya reguler tuh belum ada. Tapi kalau misalnya yang KKI, kemarin sempat ada beberapa anak KKI yang gue kenal itu ada sedikit problematika di exchange-nya. Jadi mereka baru bisa exchange di semester 8. Jadi sebagai penggantinya adalah mereka jadinya skripsinya di sini 3,5 dan masih nyisain SKS untuk exchange. Itu masih bisa. Itu bisa dan sebenarnya bisa dikembalikan lagi dengan kalian juga ngobrol sama dosbing skripsi kalian dan juga PA kalian kayak gitu. Tapi kalau misalnya reguler, karena kayaknya mungkin yang exchange kayak gini tuh mungkin baru berlaku di angkatan 22 juga ya karena di angkatan 21 masih ada ISMA, belum ada yang kayak gitu sih. Belum ada sih yang kayak gitu yang gue temui. Soalnya saya ingat gue 3,5 yang lulus sekarang ya udah lulus langsung lulus gitu, nggak ada yang kayak lanjut exchange kayak gitu.
Ini ada juga yang nanya, misal kalau misalnya mau 3,5 berarti fix harus KP di libur semester 6 ini atau gimana? Jawabannya iya di libur semester 6 karena apa kalau misalnya tuh biar apa ya nggak padat banget juga sih nanti di semester 7-nya kalian bisa fokus ke laporannya aja dan bisa fokus ke skripsinya juga. Apalagi kan kita masih ada PTI juga kan gitu. Biar nggak hektik banget gitu. Tapi kalau misalnya mau di semester 7-nya sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi berarti tanggung jawab kalian di semester itu lebih banyak lagi karena kalian masih harus KP, masih harus ngejar PTI dan ngejar skripsi juga gitu. Tapi jujur itu hektik banget sih kalau misalnya KP-nya diambil di semester 7 tapi kalian juga mau 3,5 dengan keadaan ada PTI dan pasti masih ada matkul yang harus diambil. Jujur soalnya gue melihat cutting-cutting yang 3,5 ini ya udah kalau yang magang masih ada sih, yang sambil magang masih ada magang tapi kayak ya udah itu bukan magangnya dia, bukan untuk KP gitu loh. Karena KP itu jujur ribetnya bukan cuma dicari company tapi ribet di ngurus suratnya anjay. Jadi kayak aduh gitu guys. Jadi kalau bisa kalau misalkan udah mau pingin 3,5 diusahakan KP-nya bisa banget sebelum semester 7 mulai. Semangat, semangat ya yang mau 3,5. Bukan saya sepertinya. Gitu. Ada lagi kah guys yang ingin bertanya? Mungkin sambil nunggu juga berarti balik lagi ke terkait dengan sosialisasi KP yang dari departemen yang secara formal lah. Berarti nanti dari gua di dan Jack kan bakal coba ngajuinnya berarti di Senin atau Selasa atau Rabu di minggu pertama kita kuliah, tapi kalau bisa di malam ya supaya semua bisa. Ya, ada yang atau enggak boleh di react guys. Oke, Aceh atau enggak untuk sosialisasi KP yang formal di tanggal segitu. Oke, thank you. Kayak ada yang nanya juga terkait dengan karena tadi skripsi sama KP itu mata kuliah spesial, ada nggak case-nya yang anak TI itu skripsinya itunya BS karena tadinya niat 3,5 tapi nggak jadi akhirnya jadinya harus ngambil harus kayak BS di 3,5 di semester 7-nya terus semester 8 ngambil lagi. Nah, nggak ada selama kita buka. Jujur, kalau selama kita ngurus ini belum ada sih guys. Tapi kan yang 3,5 tuh kita hitungannya baru ngeliat tuh dari 22 kemarin kan. Dan kalau 21 tuh setahu kita juga nggak ada dan kita nggak dapet info itu sih ada yang pernah kayak gitu atau enggak. Tapi kalau KP itu lumrah. Kalau misalnya skripsi kita belum tahu. Jujur, iya. Soalnya karena menurut gue juga skripsi itu kan apa ya untuk pendataan dan juga trackingnya itu kan lumayan ketat ya. Ada yang dari 1/3, 2/3, dan juga 3/3. Dan jujur, bimbingan pun sebenarnya itu di-track sama Kadep. Jadi Kadep tuh nge-track dari dosbinya gitu loh. Udah bimbingan berapa kali, dari kayak di antara yang awal ke 1/3, terus 1/3 ke 2/3 tuh udah berapa kali bimbingan tuh juga jujur di-track sama Kadep. Itu pas zaman Pak Komar sih. Tapi kayak harusnya dari departemen juga nge-track sih guys. Jadi harusnya belum ada yang kita tahu kalau misalnya ada yang case-nya nggak belum lulus belum selesai itu untuk skripsi karena lebih strict lah ya untuk controllingnya dari departemen itu. Gue mau nanya, hey, Kalau dulu boleh. jadi kayak ini sebenarnya lebih ke karena gue belum begitu kebayang sih, tapi gue mau nanya aja, misalkan basically nanti kan kita bakal minta surat Dep tuh kita minta surat ke Dep buat bikinin surat pengantar KP kan, terus nanti kita yang ngasih surat itu ke company yang kita inginkan. Terus berarti artinya tuh kita nggak bisa ngajuin kayak mungkin 2 atau 3 surat ke different companies gitu ya, jadi kita harus tahu
satu company yang mau kita tuju dulu, terus baru tahu sampai kayak kita di accept atau ditolaknya, baru kita bisa bikin surat lain untuk di apply ke company lain gitu. Jadi kayak nggak bisa at once misalnya, karena kita belum yakin gitu loh bakal keterima di yang company A gitu misal. Jadi kita apply A, B, C gitu buat KP itu nggak bisa ya berarti. Iya, setahu kita emang itu nggak bisa sih. Jadi emang harus satu-satu dulu lu coba di KP02, terus nanti lu tunggu dulu kayak maksimal banget kan 6 minggu kan, sampai nanti akhirnya lu diasumsiin kalau misalnya ternyata lebih dari 6 minggu lu nggak ada surat jawaban, berarti kan lu udah asumsinya lu ketolak. Nah, baru tuh nanti lu ngajuin lagi KP02 gitu. Oke. Sama mau nanya kayak dari case yang kalian tahu selama TW-TW kedua gitu ada nggak sih yang kayak nunggunya tuh lama 6 minggu kan lumayan lama ya kayak kayak hampir kayak sebulan lebih gitu. Berarti ada kemungkinan KP-nya tuh tertunda gitu loh gara-gara nunggu itu tuh berarti case kayak gitu ada ya? Gue tuh ingetnya ada yang kayak udah mepet banget udah mau 6 minggu gitu, tapi dia tuh masih belum dapat surat jawaban perusahaan. Tapi pas gue follow up tuh seinget gue dia nggak ngejawab lagi. Jadi kayaknya sih entah dia ngajuin ulang atau mungkin di 6 minggu terakhir itu tuh dia akhirnya baru dapet gitu surat jawaban perusahaan. Tapi sempat ada yang nanya sih waktu itu seinget gue. Oh, I see, I see. Oke deh, thank you. Sama ini ada nanya lagi untuk yang menunggu balasan company buat permohonan KP itu kan minimal 6 minggu. Itu tuh masuk hari libur atau enggak? Enggak, masuk gak sih? Masuk gak sih Sabtu Minggu? Kayak pokoknya Iya 6 minggu masuk, karena itulah. katanya 6 minggu. Nah, sama ada Yes. lagi yang nanya terkait dengan misal magang mandiri sekalian KP. Berarti start KP-nya itu harus sesuai sama start magang mandirinya. Mandirinya ya, paling durasi selesai KP-nya aja yang beda sama durasi selesai magang aslinya. Sejujurnya, ini mungkin, aduh gue mau ngomong tapi ini gue sebagai kura ya guys ya gue ngomongnya. Jujuran aja, banyak dari cutting yang dia itu magang misal dari kayak Januari Januari sampai akhir tahun misalnya kayak gitu. Tapi dia pingin yang dianggap KP-nya itu di tengah-tengah. Ya jujur itu tektokan dia lagi dengan perusahaan gitu loh guys. Jadi kayak kalau misalnya kalian misalnya mau mulai magang dari Januari tapi kalian daftar kutip bisa tektokan dengan company kayak supaya dalam administratif KP yang diajukan ke perusahaan terus dijawab sama perusahaannya itu kalian pingin di tanggal yang kalian mau itu juga bisa-bisa aja sebenarnya gitu. Jadi jujur-jujur aja banyak yang agak sedikit nge-tweak lah ya Manip pertanggal-tanggal tipis, itu. jujur. Sama sebenarnya tuh kalau misalnya kalian mau kayak gitu agak manip tipis, itu tuh berarti kalian tektokannya sama perusahaan kalian. Kayak gimana caranya company kalian tuh mau ngeluarin surat jawaban perusahaan dengan tanggal sesuai yang kalian mau buat dijadiin KP gitu. Misalnya kalian magang 6 bulan tapi kalian mau jadiin KP-nya kayak misalnya tadi di pertengahannya aja, ya itu kan kalian tetap butuh surat jawaban perusahaan. Nah yaudah itu gimana kalian negonya dan tektokan aja sama perusahaannya. Tapi jujur ini bukan atas nama aku ya guys, jadi kalau misalnya nih ada manip-manip jangan bilang-bilang ke siapa-siapa, takut kena sama dia gitu. Jadi ini kayak ya udah ya TTA dari kating-kating juga banyak yang kayak gitu sih. Karena gue tahu juga kalian banyak yang udah mulai magang juga kan. Gak banyak sih tapi kayak beberapa ada yang udah mulai magang. Dan itu kalau misalnya kalian bisa minta tolong company kalian juga untuk itu dijadiin KP dan dibolehin dengan posisi kalian magang itu dibolehin sebagai KP dari dosbing kalian juga ya udah aja. Yang penting secara persuratannya harus bener gitu. Soalnya jujur banget pas zaman jadi BPH, kita jadi BPH itu banyak banget kating-kating dua-dua yang harus ngupload ulang, harus yang kayak ngurus ulang lagi gara-gara salah di pertanggalan gitu. Jadi semoga tidak terjadi ya. Jujur ada yang kayak dikacangin sama Dep, ternyata dia salah tanggal atau kayak ngajuinnya kurang dari 40 hari. Nah maka nanti kalau misalnya kalian ngajuin, make sure kalian benar-benar gak ada yang salah tanggalnya, nggak backdate, dan juga udah minimal 40 hari gitu. Sama nanti kalau misalnya kalian ternyata udah intern duluan nih, kalian mau manip tipis, kalian jangan bilang sama dospem kalian kalau kalian udah intern duluan. Kalian bilang aja kalian kayak baru mau nyoba di company A gitu. Which is company A itu sebenarnya kalian lagi intern juga di situ. Tapi ini cara manip ya guys gitu. Dan ada juga nih, biasanya data apa aja yang dipakai di KP kayak data company gitu maksudnya biar kita tahu data yang boleh diminta atau ajukan sama data yang nggak boleh. Ini maksudnya data yang diajukan buat apa nih? Soalnya kayaknya KP nggak perlu kayak ngambil-ngambil data nggak sih? Atau Mungkin gimana? ada beberapa yang perlu, tapi seingat gue tuh ini dari ini sih kealasan sih seingat gue. Dia sempat ngasih saran kayak coba tanya aja perlu atau enggak. Karena barangkali kalian perlu buat di laporannya kan, misalnya kayak buat improvement dan sebagainya. Kalian perlu lihat based on datanya juga gitu. Cuma lebih ke based on solusi apa yang kalian pengen kasih atau kayak laporan kalian tuh ngaruhnya kemananya sih gitu. Ilmu TI-nya yang pengen diterapin dan sebagainya itu sih sebenarnya. Oh, sama ini, oh ini maksudnya data proposal yang kayak buat disidangin gitu sih. Jadi ini balik lagi nggak sih ke company harus ditanyain dulu.
Dan dan kan tadi kan untuk yang disidangin dan juga kayak dalam tanda kutip laporan akhir kalian tuh kan balik lagi ya dengan tektokan kalian antara kalian dan juga dosbingnya minta apa aja gitu loh guys. Jadi kayak itu harus juga di set set expectations lah dari awal sama dosbing kalian supaya kalian bisa kebayang juga apa yang bakal kalian bawain nanti buat sidang kayak gitu. Sama mungkin sedikit tambahan juga, ini setahu gue ya, gak kadang tuh ada balik lagi ke dosbing masing-masing. Ada dosbing yang beneran kayak sidang, lu bener-bener presentasi, ditanya jawab dan kayak gitu. Ada juga dosbing yang kayak ya uy aja, kayak dia cuma ngajak-ngajak ngobrol kalian aja kayak apa yang udah kalian lakuin sama KP gitu loh. Jadi kayak ya udah ini balik lagi ke peruntungan kalian pas dapet dosbing, jujur banget. Yes, dan mungkin kalau misalnya kalian ada yang penasaran juga, sebenarnya kalau misalnya sidang KP itu ditanya apa aja. Sebenarnya balik lagi kayak yang Kura bilang, tergantung dosen KP. Tapi mungkin ada juga dosen tuh yang nanya kayak ilmu TI yang relevan tuh di KP kalian tuh pas kapan. Kayak misalnya kalian ada project nih, terus kayak kalian bilang aja, ini ngaruhnya sama ilmu TI yang kayak project management dan sebagainya. Sebenarnya apa ya, dikaitin aja sih sama ilmu TI-nya itu. Buat jaga-jaga. Semangat ya guys ya dengan dosbing masing-masing. Kita ada lagi kan yang mau bertanya. Sama dosbing KP bisa berubah nggak, Dip? Nggak bisa ya Jujur, guys? enggak gak sih guys? Kayaknya Nggak maaf bisa. banget. Nggak bisa ya guys ya, maaf sekali. Bisa. Kalau itu udah di tangan puzzle berarti sekarang ya. Semangat ya Jujur. teman-teman yang mendapatkan dosbing-dosbing yang mungkin kalian kurang cocok. Semangat guys, semoga dipermudah. Semoga pada tobat tahun ini. Guys, sorry mau nanya boleh nggak? Dikit aja. Mau nanya ini sih, kalau yang step by step yang KP01, KP02 gitu-gitu tuh, kalau antar stepnya tuh nggak ada kayak batas maksimal durasi waktunya gitu kan ya? Misalkan kayak KP01 kan yang tadi kalian jelasin tahapnya paling mudah gitu kan, ya udah tinggal transfer SKS, masukin transkrip nilai aja gitu. Nah, misalkan kayak udah kita lakuin itu sekarang, tapi misalkan step 2-nya tuh masih nantian tuh no problem gitu kan ya? Yes, no problem kok. Sama yang penting nanti selama kalian ngajuin itu, kalian coba harus cek-cek juga sih riwayatnya. Kira-kira pengajuan kalian itu disetujui atau enggak. Tapi kalau misalnya masalah gap antar pengajuannya itu harus aman aja kok. Sama yang penting jangan lupa dicek-cek terus aja. Kira-kira pengajuan kalian ditolak atau disetujui atau gimana gitu. Oke deh, thank you, Akpro. Oke guys, ada lagi kah yang mau bertanya? Mungkin kita tunggu sampai berapa nih? 2 menit lah. Sampai ada sampai 20:15 biar yang pas. Ada lagi kak guys yang mau nanya? Mungkin fast track ada yang penasaran.
Oke guys, berhubung udah 20.15 juga dan sebenarnya belum ada lagi yang ingin bertanya. Oke, dari gue mungkin mau nge-recap juga kalau misalnya berarti dari sosialisasi KP dari departemen yang secara formal lah bakal coba kita ajuin di Senin, Selasa, atau Rabu di minggu pertama kita kuliah dan kalau bisa online di jam 7 malam atau kayak ke atas ketika udah kelar kuliah semuanya. Dan juga untuk nanti PPT dan juga recordingnya bakal gue share juga di grup angkatan. Dan kalau misalnya ada lagi yang mau kalian tanyain, bisa ditanyain ke OLN Akpro. Aman aja guys, BPH-nya udah pada jago-jago kok. Harusnya, insya Allah udah pada bisa menjawab terkait dengan KP. Gitu. Dari gua di Pamajakon mungkin mau ngucapin makasih karena udah nyempetin waktunya juga buat join ke sosialisasi ini. Dan semangat guys, kalau misalnya ada yang mau ngurus KP dan udah mau kepikiran 3,5 semangat juga. Dan fast track juga. Thank you. Semangat guys, sampai jumpa di sosialisasi dari DEP. Jangan lupa join.